Pertama, judul kamu ini tidak sama dengan orang lain ya. Iya. Tidak plagiat ya. Tidak. Judulnya nama Muhammad Rauf. Judulnya Strategi Dinas Komunikasi dan Informasi Kominfo Kota Pekanbaru dalam menyosialisasikan literasi media melalui media sosial. Itu ya. Iya. Nah, kenapa kamu tertarik meneliti tentang ini? Karena apa Pak? Sekarang kan di era digital kan lebih banyak apa nih dampak setelah COVID kemarin kan lebih banyak interaksi itu secara online Pak. Habis itu informasi yang didapat pun banyak secara online dan situlah tertariknya gimana sih kayak dinas kominfo ini kayak itu mengedukasi masyarakat tentang literasi media. Ya, pertama kamu tertarik karena kemarin di dalam situasi dan kondisi ya, COVID kemarin kan, Iya. jadi bahwa banyak informasi itu didapat melalui Media sosial. ya, itu kenapa kamu mengambil tentang media sosialnya. Iya. Kemudian kenapa kamu mengambil tentang literasi media? Ya, Apa menariknya itu? ya karena itu Pak. Mhm. Sekarang kan banyak beredar berita-berita palsu atau kalimat-kalimat yang tidak pantas gitu kan Pak. Di mana itu? Di media sosial Pak. Kalau di kominfo ini kan punya Facebook, YouTube dan Instagram kan. Kayak mana mereka ini mengedukasi masyarakat tuh cermat dalam menerima berita Pak. Jangan seolah-olah langsung menerima. Kamu konsentrasinya Umas? Apa Pak? Konsentrasi kamu apa? Broadcast Pak. Broadcast. Ya. Jadi yang kamu teliti sekarang ini tentang media sosialnya Dinas Komunikasi dan Informasi Ya. atau tentang apanya yang kamu teliti sekarang? Itu tentang media sosial Pak, proses media sosial membuat konten media sosial Pak. Di Diskominfo. Iya. Ya. Apa namanya media sosial di Diskominfo itu apa? Yang kamu masukkan media sosial itu kan banyak. Iya. Ada Instagram, ada Facebook, ada Mereka punya 3 Pak, ada YouTube, Facebook sama Instagram Pak. YouTube, YouTube, Instagram dan Facebook. Instagram, dan Facebook. Tahu kamu namanya? Namanya ini Pak. Apa tuh? Dinas Komunikasi Pekanbaru. Sama semuanya? Iya. YouTube itu juga, Instagram itu juga, Iya. Facebook itu juga. Iya. Diskominfo apa namanya? Iya, di Kominfo Kota Pekanbaru Pak. Itu namanya. Namanya Pernah namanya kamu sama, buka? Pak. Dinas Kominfo atau di Itu Facebook lain, Instagram tuh ads apa, YouTube tuh apa. Cuma kalau misalnya kita mencari langsung memang itu semua namanya sama Pak. Ya, jadi kalau kita meneliti itu apa namanya yang di YouTube, apa Instagram, apa di itu harus jelas. Instagram misalnya @diskominfo, karena orang kadang-kadang disingkat. Iya. Facebooknya apa, YouTube-nya apa. Dalam penelitian itu perlu. Iya. Kalau perlu kamu tuh udah melihat bahwa oh ini Instagramnya, oh ini YouTube-nya, oh ini Facebook-nya. Nama tuh perlu kamu sebutkan di dalam latar belakang. Dia punya YouTube nih nama channelnya, dia punya Instagram nih Instagramnya, dia punya Facebook nih Facebooknya. Sekarang 3 medsosnya. Yang mau kamu teliti yang mana? Ketiga-tiganya, satu aja, atau yang mana yang jadi penelitian dalam penelitian ini? Kemarin Pak kan udah bicara sama orang Kominfo kan Pak. Hmm. Karena mereka belum tahu yang mana yang paling aktif dan mana yang paling banyak konten tentang literasi media. Jadi saya mau ambil umum aja dulu Pak. Nanti kalau emang saya penelitian udah sana dan mereka udah ngasih tahu kan yang konten yang terbaik literasi media ini di Facebook atau Instagram atau YouTube, nanti saya ke sana itu Pak. Ya. Jadi dalam penelitian tuh kita mau merencanakan sebuah penelitian tuh bukan seperti orang yang buta belum tahu apa-apa lantas kita nanti kalau saya ke sana baru saya akan teliti, tidak begitu. Kita meneliti itu karena kita sudah mengobservasi, sudah melihat, mengamati. Setelah mengamati, kita lihat di situ ada sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang pantas untuk diteliti. Lantas kita menarik kesimpulan ini akan cocok untuk diteliti. Ini memang pantas untuk diteliti. Nah, untuk membuktikan itu apa ya? Kita harus mengenal dulu
istilahnya kan kita tidak perlu bertanya sama orang Diskominfo itu kalau hanya ingin melihat YouTube-nya, kita bisa lihat sendiri. Kita tidak perlu bertanya ke dia tentang Instagramnya, kita bisa tengok Instagramnya. Kita tidak perlu menunggu jawaban dia tentang Facebooknya, kita bisa tengok Facebooknya sendiri. Nah, kalau kamu seharusnya meneliti tentang literasi media, kamu sebenarnya udah dapat data dulu dengan observasi itu. Betulkah Facebook itu berisi tentang literasi media? Karena nanti alangkah kacaunya penelitian ini, ternyata tidak ada isinya itu misalnya. Lantas kamu bilang, Pak, ternyata di sana tidak ada literasi media, saya tidak jadi meneliti itu. Itu kacau dunia. Jadi observasi awal itu dalam setiap penelitian itu penting. Kita harus melihat dulu gejalanya apa, isinya apa. Begitu kita udah tahu, separuh pun kita udah tahu, oh ternyata banyak literasi media di Facebook, oh banyak di Instagram, oh banyak di YouTube. Jangan-jangan ceritanya lain di situ, tidak tentang literasi media. Nah, ini ada 3 media lagi. Nah, disitulah nanti apakah kamu akan meneliti ketiga-tiganya, itu sangat berat sekali. Mungkin gaya di YouTube lain, gaya di Instagram lain, ke Facebook. Nah, jadi data awal itu kamu udah dapat. Oh iya, banyak di Facebooknya tentang literasi media. Bagaimana memberikan sosialisasi, panduan kan gitu kan. Kalau orang ini jangan hoak, jangan sebagainya. Nah, itu. Jadi setiap kita meneliti itu yang penting itu observasi awal. Kita melihat, dari situlah modelnya kenapa kita tertarik. Oh, saya tertarik sekali meneliti tentang media sosial ini. Saya lihat ini media sosial banyak memberikan pengetahuan tentang literasi media. Udah saya lihat ini siapa yang punya media ini? Oh, ternyata Diskominfo Pekanbaru. Ya, ada 3 di sini. Nah, setelah saya mengetahui bahwa banyak literasi media di media sosialnya saya akan berpikir lagi apa yang harus saya teliti tentang literasi media ini. Apakah literasi medianya tidak begitu banyak di situ, atau banyak orang tidak mengetahui tentang literasi media yang ada di media sosial itu? Maka saya tertarik untuk meneliti sebenarnya ada apa persoalan di Diskominfo sehingga orang banyak tidak mengetahui literasi media, atau literasi medianya di dalam media sosial itu tidak begitu mantap untuk kontennya itu tidak begitu mantap di sana. Nah, disitulah nanti muncul saya akan meneliti strategi komunikasi kah, apakah saya akan meneliti tentang sosialisasinya. Nah, di situ baru muncul. Kenapa saya tertarik meneliti ini? Karena gejala seperti ini. Jadi di latar belakang itu sebenarnya kita berbicara banyak tentang fenomena atau gejala apa yang kita lihat, tentang apa yang akan kita teliti itu. Sehingga adalah permasalahan yang bisa kita teliti, yang nanti penelitian ini pasti akan menarik ya dan pantas untuk diteliti. Karena di latar belakang itu kita udah bisa akan menggambarkan itu, karena kita udah melihat begini loh, literasi media sangat kurang. Nah, apalagi dinas ini punya media sosial, tapi di dalamnya tidak maksimal misalnya melakukan sosialisasi. Maka saya tertarik, kenapa, persoalannya di mana ini letaknya? Atau sosialisasinya ada tapi tidak menyentuh orang banyak, ya. Nah, kamu juga bisa bertanya kepada orang atau mahasiswa siapa, kan tahu enggak, pernah enggak melihat di media sosialnya Diskominfo tuh tentang literasi media atau mengajarkan tentang literasi media, memberikan edukasi di sana. Nah, itu observasi awal namanya. Jadi medianya kita lihat, pendapat orang juga kita dengar. Nah, di situ kita baru ke Diskominfo-nya nanti. Tidak salah, kita dapat aja dulu gambaran, nanti baru ke Diskominfo-nya kita konfirmasi, kita wawancarai, kita ini. Kenapa, Pak? Jadi sebelum kita ke sana, kita tidak mengandalkan satu-satunya jawaban dari Diskominfo itu. Kalau kita dari awal bertanya, nanti kita akan menemukan jawaban yang benar, karena setiap orang tentu tidak akan menyebutkan apa kelemahan dan sebagainya, pasti akan mengatakan paling baik. Bahkan dia sendiri tidak tahu kan, kamu tanya, Pak mana? Oh, nantilah saya tengok dulu di bagian mana yang banyak literasinya. Dia sendiri tidak menguasai. Nah, disitulah kita yang seharusnya mengamati. Pak, saya lihat di Facebook tuh kok kurang kali edukasi tentang literasi. Kenapa di Instagram tuh Pak jarang kali tentang literasi media? Paling ini penting di YouTube. Nah, jadi sebelum kita ke sana kita udah punya bahan.
Oleh itu saya meneliti ini Pak, di mana letak salahnya? Saya rasa Diskominfo salah strateginya nih Pak, kan gitu. Strategi komunikasi salah, mensosialisasikannya ini. Jadi maka saya ingin melihat betulkah seperti ini apanya. Nanti orang akan punya jawaban. Oh begini, kami kurang ini, kurang itu, kurang itu. Jadi itulah yang disebut latar belakang. Kita membuktikan kepada orang bahwa apa yang sesuai dengan judul kita ini pantas untuk diteliti. Dan judul ini kita uraikan di dalam latar belakang tadi. Kenapa saya meneliti tentang media sosial, kenapa saya meneliti tentang literasi media, kenapa Diskominfo yang saya teliti, kenapa strategi komunikasinya yang saya teliti. Nah itu harus bisa dijelaskan di latar belakang, sehingga orang begitu baca latar belakang dia nggak perlu lagi ingin apa, oh ini memang bagus apa yang dibuat ini, literasi ya, bagaimana Diskominfo apa itu. Jadi latar belakang itu seperti itu maksud saya. Kamu mungkin bisa paham apa yang saya maksud ya. Jadi kalau masalah konsep apa itu tidak terlalu penting dalam apa. Sedikit boleh. Literasi apa sih? Nah, jadi jalan cerita kamu tuh mulai dari sana. Bahwa literasi itu sangat penting, literasi media itu. Orang harus banyak mengetahui tentang itu. Ya kan? Apalagi di media sosial orang mendapatkan ini. Nanti barulah kamu masuk di sana. Ternyata itu peran Diskominfo sangat penting di sini dalam literasi karena mereka adalah bagiannya itu. Nah, dilihat media sosial di Diskominfo seperti ini. Jadi sosoknya itu kamu gambarkan di sini. Di latar belakang sosok media sosial yang kamu masukkan di Diskominfo itu harus ada di latar belakang. Oh, Facebook kah, Instagram kah, YouTube kah? Nah, kamu kasih gambaran awal aja bahwa kalau ada literasi bentuknya seperti apa. Kalau tidak ada literasi yang kamu lihat kok sedikit sekali, itu kamu gambarkan. Karena itu termasuk tugas dari Diskominfo. Jadi 10 fungsi media massa menurut Nurdin itu tidak penting di latar belakang. Itu nanti di kajian teori, nah, itu tidak penting ini. Sedikit-sedikit boleh, tapi kita belum bicara konsep, bicara apa. Jadi latar belakang memang itu. Apa arti penting judul yang kamu buat ini? Apa arti pentingnya penelitian ini? Itu apa ini diteliti? Penting apa tidak diteliti? Kamu buktikan di situ bahwa ini sangat menarik dan sangat penting dan sangat bermanfaat untuk diteliti. Nah, dari gejala yang kamu ungkapkan tadi, media sosial, literasi, mulai masuk dari literasi media. Bagaimana orang banyak tidak mengetahui tentang literasi media. Media sosial bisa dimanfaatkan untuk edukasi literasi media. Nah, Diskominfo punya fungsi dan tugas itu. Nah, dari yang saya lihat media sosial di Diskominfo ya mungkin belum banyak membahas atau belum tepat sasaran. Itu awal observasi nggak ada masalah. Oleh karena itu saya ingin melihat strategi komunikasi atau bagaimana Diskominfo itu melakukan sosialisasi. Nah, judul kamu ini juga menyosialisasikan itu udah kamu lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamu menyontoh punya orang juga yang bahasa itu atau mensosialisasi itu gimana? Itu dari mana kamu dapat menyosialisasikan? Pernah kamu lihat ada orang buat judul seperti itu atau gimana? Nggak, bukan masalah salah. Setiap judulnya harus ilmiah. Jadi kamu harus lihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah untuk menyebutkan kata kerja itu kan menyosialisasikan itu, nah, itu harus jelas itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Judul itu paling penting dalam sebuah karya ilmiah, ya. Kalau judul sudah tidak ilmiah, apalagi isinya. Nah, itu paham kamu ya, di latar belakang itu perlu banyak yang kamu rubah itu ya. Jadi observasi awal, apa itu judul kamu uraikan di sana, yang kenapa saya tertarik dengan judul ini, kenapa penelitian ini menarik untuk diteliti, ada di situ kamu maksudnya. Setelah kamu mengatakan begitu, nah, orang sudah mendapatkan informasi tentang Dinas Kominfo, tentang media sosialnya, tentang isi media sosial literasi, bagaimana orang masih banyak belum tahu literasi, barulah kamu sebutkan. Oleh karena itu saya tertarik ya, dan ini menarik untuk diteliti tentang bagaimana strategi komunikasi dalam mensosialisasikan. Itu tengok bahasa yang betulnya, mensosialisasikan literasi. Nah, kemudian kamu masuk ke istilah. Istilah tentu kamu menguraikan tentang judul yang kamu buat tadi. Strategi itu apa? Nah,
gagasan istilah itu kan bukan pendapat kamu kan? Kamu ngambil dari orang kan? Strategi adalah suatu proses ya. Nah, itu sumber harus jelas. Tidak bisa di situ tanpa sumber. Strategi dari mana kamu ambil? Menurut siapa itu gagasan istilah itu? Sumbernya harus jelas. Strategi, apalagi sosialisasi. Nah, kalau tidak ada sumber berarti menurut pendapat kamu sendiri kan? Tidak mungkin kamu bisa membuat istilah-istilah itu sendiri. Jadi jelas sumbernya itu dari buku siapa, pendapat siapa itu harus, ya harus itu kamu buat. Apalagi media sosial itu juga jelas apa itu media sosial, menurut siapa apa aja media sosial. Nah, baru masuk rumusan masalah. Rumusan masalah itu sebenarnya tidak boleh, ya samalah dengan judul. Ya paling kamu tinggal nambahkan bagaimanakah. Kalau kamu kualitatif, bagaimanakah strategi dinas komunikasi? Yang lainnya sama, tinggal menambahkan bagaimanakah aja. Nah, tujuan juga begitu. Jadi kalau di judul kamu nggak ada menganalisis, jangan membuat menganalisis. Untuk mengetahui boleh. Jadi tujuan penelitian untuk mengetahui strategi dinas kominfo, dah selesai. Kalau kamu buat untuk menganalisis, berarti judul kamu analisis strategi dinas komunikasi, begitu ya. Jadi itu sama, rumusan masalah, tujuan itu sama. Manfaat penelitian mungkin saya rasa lihat di buku panduan. Karena salah satunya orang membuat skripsi ini kan untuk syarat mendapatkan gelar sarjana. Manfaat akademik, manfaat apa silakan tengok di buku panduan. Itu saya rasa udah baku lah. Kajian terdahulu. Kajian terdahulu oke. Kamu misalnya ngambil dari skripsi, dari disertasi itu silakan aja ya. Tapi usahakan kajian terdahulu ini kalau menurut saya kajian terdahulu kamu terlalu banyak. Ya. Kamu sampai 18 tidak perlu. Cukup 10 tapi 5 jurnal, 5 dari skripsi atau tesis atau apa ya, tidak masalah. Yang penting usahakan ada jurnal 5 jurnal dengan judul yang hampir sama ya, membahas tentang itu kajian terdahulu. Ya. Ini kemarin jurnalnya yang didapat cuma 2. Ya, saya rasa bisa aja kamu cari ya, nggak ada masalah. Ya. Kan judul tidak mesti sama betul, tapi isinya mengkaji tentang ya, media sosial dan sebagainya. Usahakan 5, kemudian yang 5 lagi ya silakan skripsi atau tesis, disertasi serah. Nah, landasan teori. Landasan teori ini memang sebenarnya harus ada teori yang kamu masukkan, teori-teori komunikasi. Nah, kamu sekarang kan broadcasting ya. Sekarang apa bedanya orang PR dengan broadcasting menurut kamu? Kalau penelitiannya kira-kira apa yang berbeda? Kalau dia ini kayak lebih ke proses yang broadcasting ya, kayak pembuatan konten Ya. habis itu pengolahan media sosial gitu. Kalau PR dia yang ada di dalam konten kebanyakan orang. Nah, yang mau kamu teliti ini sekarang konten media sosialnya atau kamu hanya mewawancarai orang-orangnya Diskominfo? Saya meneliti prosesnya Pak, proses pembuatan konten literasi Pak. Proses Pembuatan kontennya. Tiba-tiba strategi orang itu apa untuk membuat konten tentang literasi media itu Pak. berarti yang kamu teliti apanya? Konten medianya atau orangnya yang akan kamu teliti sekarang ini dengan judul seperti ini? Dia yang pertama kan proses pembuatan sama kontennya Pak. Proses pembuatan. Pembuatan kontennya dan kontennya. Nanti di mana kamu yang membahas tentang pembuatan itu di mana? Di bagian yang mana dari rencana yang kamu buat? Kamu kan buat strategi ini POAK itu kan manajemen sebenarnya. Iya. Itu nanti di bagian yang mana kamu bicara tentang bagaimana membuat konten itu di mana? Di perencanaan cuma jangka pendek, jangka panjang. Perencanaan anggaran, menyosialisasikan penataan program sosialisasi. Nah, nanti di mana yang kamu masukkan untuk bagian
pembuatan konten itu di bagian yang mana nanti? Karena memang bidang kamu memang itu tadi, konten, pembuatan konten. Bukan cara orang Diskominfo mensosialisasikan di hotel, di apa, bukan begitu. Tapi bagaimana dia membuat konten tentang literasi itu di medianya, apakah di YouTube atau di bagian. Apalagi kalau YouTube kamu apakan, berarti itu udah masuk kan? Itu udah pasti video konten kan? Kalau Instagram mungkin bisa masih beda-beda. Kalau pembuatan kamu akan fokus kepada bagaimana orang ini membuat konten di media sosial, menggunakan media sosialnya apa, misalnya YouTube, Instagram. Itu kamu fokus ke video-videonya kan? Jadi bagusnya kamu harus fokus di sini. Misalnya melalui YouTube misalnya, itu jelas bidang kamu, karena di dalam itu video. Bagaimana mensosialisasi melalui YouTube, tapi bukan cara dia mensosialisasi yang bagaimana cara membuatnya atau kontennya tentang sosialisasi itu di dalam itu seperti apa, bagaimana memproduksinya kan begitu kan tujuan kamu kan. Jadi jangan judul ini nanti malah menjebak kamu seolah-olah kamu seperti konsentrasi PR, padahal kamu ingin meneliti tentang kontennya. Kalau saran saya, kamu langsung aja ambil kalau memang YouTube. Jadi bagaimana Dinas Kominfo ini ya mensosialisasikan literasi media melalui media sosial tapi YouTube atau melalui channel YouTube. Channel YouTube-nya apa namanya? Langsung kamu buat. Tidak usah pakai media sosial lagi. Jadi strategi Dinas Komunikasi Baru dalam mensosialisasikan media melalui channel YouTube misalnya gitu. Jadi kamu lebih banyak bercerita bagaimana dia membuat konten literasi itu di YouTube, seperti apa ya yang dilakukannya. Jadi fokus ke YouTube tadi, bagaimana cara proses pembuatannya, isinya kan gitu kan. Rencana awal kamu kan seperti itu kan. Karena kamu broadcasting, jadi langsung aja kamu kepada strategi Dinas Komunikasi dalam mensosialisasikan melalui channel YouTube apa namanya. Jadi channel YouTube itu menjadi subjek penelitian kamu tuh, isinya apa, bagaimana mereka membuat itu. Nah, kemudian saran saya, kalau saya tengok dari kerangka pikir ini, sebenarnya kamu bukan strategi tapi manajemen. Dinas Kominfo mensosialisasikan, kan planning organizing itu manajemen sebenarnya. Manajemen kan, manajemen Dinas Informasi dalam mensosialisasikan. Sebenarnya sosialisasi itu bisa aja dibuat judulnya langsung kepada manajemen komunikasi atau apa. Tapi ini kan kamu karena sudah bagaimana mensosialisasikan kan gitu. Saya rasa judulnya ini manajemen. Strategi yang kamu dapatkan bahwa isinya POAK itu dari mana? POAK itu manajemen atau strategi? Manajemen strategi. Nah, kan manajemen kan? Ya. Bagaimana diindikasikan oleh ke-9 tugas tersebut manajemen strategis mencakup perencanaan, pengarah, pengawasan ya, manajemen dia. Ya. Jadi judul ini menurut saya ya kamu harus ke manajemen aja. Manajemen Dinas dalam mensosialisasikan literasi media melalui channel YouTube. Namanya apa? Diskominfo Pekanbaru. Nah, oleh karena itu maka rangka teori kamu itu jadi manajemen ya, tidak strategi ya, manajemen. Nah, mana teori komunikasi yang masuk di sini? Tidak ada. Yang mana mau pakai apa kamu dalam apanya? Karena ini masalah media sosial, maka kamu harus memasukkan teori new media. Jadi masukkan teori new media. Itu bicara tentang media sosial. Nah, teori new media. Ya. Atau teori komunikasi lain juga bisa kamu masukkan. Barulah nanti tentang manajemen Dinas Kominfo tadi dalam mensosialisasikan. POAC ini muncul dari manajemen tadi, bukan dari strategi. Ya, jadi kamu tambah teorinya, boleh teori
teori media terutama karena ini media sosial, atau menambah dengan teori komunikasi juga bisa. Nah, di kerangka pikirnya kan muncul ini. Nah, nanti kan sama ini. Ya, kerangka pikir manajemen POAK itu sebenarnya. Iya. Tapi nah, karena kamu adalah meneliti tentang konten, ya kan? Iya. Nah, harus kamu sesuaikan kerangka pikir itu. Perencanaan jangka pendek, ya kan? Jangka menengah, jangka panjang. Ya. Tentu nanti judulnya jadi isi dalam ini pada pembuatan konten kan? Proses pembuatan, ya kan? Konten-konten itu tadi. Jadi di YouTube kan gitu. Nah, karena kamu udah milih YouTube, jadi ujungnya kan ini channel YouTube Diskominfo. Nah, jadi nanti yang kamu bahas di sini perencanaan sosialisasi, perencanaan anggaran, penataan program sosialisasi, menentukan target, pengarahan tugas, evaluasi program sosialisasi, ya. Nah, ini nanti fokusnya kepada konten yang YouTube tadi. Jangan lari dari situ. Bagaimana pembuatan konten YouTube itu yang bertujuan untuk mensosialisasikan literasi tadi. Bagaimana perencanaannya, bagaimana siapa yang melakukannya gitu ya. Kamu tukar itu apanya nanti. Sasaran boleh, menetapkan sasaran siapa, tapi fokus kepada yang channel YouTube-nya. Tugas, activating ya, nanti bagaimana eksekusinya di dalam konten itu, bagaimana perencanaan pembuatan konten itu ya itu kan. Apakah perencanaan anggaran boleh, perencanaan isinya boleh. Berarti itu ke manajemen produksi ya berarti. Ya, jadi kan kalau orang kan produksi itu kan ada Iya. produksi, pasca.